Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, nama saya Alivian. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih manfaatnya jika kita belajar bersama dengan Fuhua. Ya, video ini adalah requestan dari subscriber saya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau request, salah satu syaratnya adalah teman-teman harus subscribe dulu. Kenapa? Karena ya percuma gitu saya membuat video untuk seseorang kalau misalkan orang itu ternyata nggak nonton gitu. Kan lebih baik saya bikin video yang sesuai dengan selera pasar dan lain sebagainya gitu ya. Kalau hasilnya seperti itu, nah dengan teman-teman subscribe berarti kan kalau misalnya saya bikin video baru gitu kan ada notifikasi gitu ya biasanya, atau mungkin teman-teman tahu gitulah. Nah oke, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari atau membedah kira-kira manfaat apa saja sih yang akan kita dapatkan jika kita belajar bersama dengan Fuhua. Ayo kita mulai. Manfaat yang pertama yaitu adalah bahwa teman-teman bisa memahami lebih banyak informasi. Bagaimana bisa begitu? Karena konsepnya seperti ini. Jika teman-teman belajar sendiri, kan biasanya ada yang tidak dipahami begitu ya. Nah, mau tanya kepada siapa? Kalau misalnya teman-teman bisa belajar bareng gitu ya, bisa belajar dengan orang lain, maka teman-teman bisa langsung bertanya gitu, kira-kira Anda ini punya informasi apa atau punya pengetahuan apa yang bisa dibagikan kepada saya. Kan seperti itu konsepnya ya. Jadi itu adalah manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah bahwa teman kalian ini, bisa mengoreksi kesalahan yang misalkan kalian dapatkan saat belajar. Begini, kalau misalnya kita lihat profil Fuhua sendiri di wiki fandom ya kalau nggak salah, maka di sana bisa kita lihat bahwa Fuhua ini usianya sudah 5.000 tahun. Nah, dengan usia yang setua itu dan dengan pikiran yang masih sangat muda seperti yang kita tahu di gamenya, maka bisa dipastikan bahwa pengalamannya sudah sangat banyak. Jadi misalnya kalian belajar sejarah tentang penaklukan dinasti Jin oleh Mongol begitu ya. Kemudian kalian sampaikan, bener nggak sih misalkan penaklukan dinasti Jin itu gini. Kemudian Fuhua nanti bisa menyalahkan atau membenarkan. Nggak gitu, yang ditulis oleh sejarah itu kan dari sudut pandang begini gitu misalkan. Atau mungkin ketika penjajahan oleh bangsa Eropa gitu ya di negeri Tiongkok gitu, kan di dalam sejarah ditulisnya misalkan bahwa bangsa Eropa ini merebut tanah jajahan dan lain sebagainya. Kemudian nanti Fuhua akan menjelaskan, oh sebenarnya seperti ini, dulu itu begini. Jadi ada banyak sekali informasi-informasi sejarah itu yang simpang siur. Misalnya ya, apakah benar Hitler itu meninggal di Indonesia? Kan nggak ada yang tahu seperti itu. Apakah Hitler itu benar meninggal di dalam bunker pada saat Jerman kalah lawan Uni Soviet, atau justru meninggalnya itu di Indonesia? Ini kan juga salah satu informasi yang simpang siur. Nah, kalau misalkan kita tanya langsung kepada saksi pada waktu itu, salah satunya adalah Fuhua, misalnya kita bisa tahu gitu loh. Atau kan misalnya ketika Kuomintang gitu ya berkuasa di Tiongkok gitu ya, apakah benar kebijakan Kuomintang itu seperti ini seperti itu? Kan banyak sekali misalkan kebijakan pemerintah itu yang disembunyikan.
Saya ambil contoh misalkan di era Soeharto itu ada peristiwa Malari, yang mana peristiwa itu saat ini sudah tidak pernah diungkit-ungkit lagi dalam sejarah. Kenapa? Karena Soeharto sendiri malu dengan peristiwa itu. Dan ya, peristiwa ini juga sangat jarang sekali atau sangat sedikit sekali dituliskan di biografinya Pak Harto, karena memang sangat memalukan. Ya, kalian bisa cari sendiri artikelnya nanti gitu ya. Tetapi apapun itu, yang terjadi adalah bahwa peristiwa Malari itu nyata, walaupun coba ditutup-tutupi oleh orang-orang dari Orde Baru. Nah, itu adalah manfaat yang kedua, yaitu teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang mungkin agak berbeda gitu dengan versi sejarahnya yang selama ini kalian pahami. Toh kan Fuhua juga tinggal di zaman yang berbeda kan dengan kalian, yang mungkin tinggal di zaman yang sama dengan si penulis buku sejarah itu. Jadi mungkin saja bisa dibilang bahwa informasinya lebih akurat, dan itu adalah manfaat yang kedua. Kemudian kita beralih ke manfaat yang ketiga, yaitu adalah bahwa secara tidak langsung Fuhua ini bisa memotivasi kalian. Kenapa bisa seperti itu? Jadi begini ceritanya, ketika kita belajar sendiri gitu, kan kadang-kadang bosen gitu kan ada orang itu yang ini tergantung orangnya loh ya. Kalau saya sih lebih suka belajar sendiri, kemudian nanti saya diskusi setelah saya belajar gitu. Itu kalau saya. Tetapi ada orang yang misalkan kalau belajar sendiri itu nggak nyambung otaknya gitu, sehingga dia malas gitu untuk belajar. Bahkan ada yang baca buku pun itu harus dipaksa gitu supaya mau baca. Ya, ini di SMP, di SMA saya sering ngalami. Banyak sekali misalkan teman-teman yang nggak mau baca buku gitu kalau nggak dipaksa sama gurunya. Dan saya pun juga dipaksa baca. Ya, akan misalkan satu sekolah gitu ya, aturannya ya seperti itu. Nah, dengan belajar bersama, ini dapat meningkatkan motivasi teman-teman untuk bisa terus belajar dan bisa terus mempelajari sesuatu yang memang ingin dipelajari. Dan ini adalah manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat yaitu adalah bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kenapa bisa seperti itu? Begini, saya berikan sedikit gambaran ya. Misalnya, pernah nggak sih kemudian kalian ini ketika kalian belajar bersama, kan itu kan bukan satu arah saja, maksudnya adalah bahwa di sana kan ada teman untuk berdiskusi, begitu ya. Ketika nanti ada teman untuk berdiskusi, maka disitulah bahwa kalian bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian. Apalagi yang diajak diskusi itu usianya sudah tua, usianya jauh lebih tua daripada teman-teman sekalian. Maka disitulah rasa kepercayaan diri akan muncul. Kan kalau misalnya berdiskusi dengan orang-orang yang umurnya hampir sama begitu ya, atau mungkin diskusi dengan orang yang lebih muda, kalau orang yang lebih muda itu biasanya kalian akan mendominasi gitu. Enggak gitu, kamu salah, yang bener itu saya gini-gini, saya sudah berpengalaman, dan ya begitulah. Tapi kalau gimana kalau kalian berdiskusi dengan orang yang lebih tua? Ya jelas ini membutuhkan sebuah nyali, sebuah mental yang mungkin lebih kuat, dan dengan itulah ya kalian bisa mendapatkan sebuah pencerahan atau misalkan mendapatkan sebuah rasa kepercayaan diri yang lebih besar daripada kalian berdiskusi dengan teman-teman sebaya kalian atau dengan orang-orang yang lebih muda daripada kalian. Itu adalah tips atau manfaat yang nomor berapa tadi ya, saya lupa. Kemudian kita masuk ke manfaat terakhir, yaitu adalah bahwa teman-teman sekalian ini bisa mendapatkan cinta. Ya,
benar kalau misalnya teman-teman laki-laki kalian bisa mendapatkan sebuah sebuah perasaan kepada fuhua ini. Tapi kalau misalkan teman-teman perempuan, maka dia bisa menjadi sahabat yang baik untuk kalian semua. Jadi begini teman-teman, kalau misalkan ini sebuah pandangan saya saja ya, kalau misalnya teman-teman ini belajar bersama itu memang niatnya dari awal adalah untuk menuntut ilmu, maka bisa dipastikan bahwa cinta itu akan datang secara diam-diam. Tapi kalau memang dari awal pikiran teman-teman ini sudah ngeras, sudah yang aneh-aneh, maka jangan harap kalian akan mendapatkannya. Bahkan jangankan kalian dapat ilmu, kalian dapat fuhuanya saja ini nggak mungkin. Kenapa? Karena memang perempuan itu nggak suka dengan laki-laki yang ngeras seperti itu. Makanya itu kalau misalkan kalian mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama dengan fuhua, fokus. Belajarlah untuk jadi orang yang profesional. Fokus pada apa yang kalian ingin pelajari. Fokus pada apa yang kalian kerjakan. Udah itu saja. Saya berikan satu pepatah gini, di Jawa kuno itu ada pepatah yang mengatakan tresno itu jalaran saking kulino. Artinya cinta itu ada karena terbiasa. Kalau misalkan kalian ini terbiasa bertemu dengan fuhua, kemudian kalian biasa berinteraksi dengannya, maka nggak heran kalau lama-lama cinta itu akan tumbuh. Ya karena kalau sudah cintanya tumbuh, baru kalian bisa berpikir yang aneh-aneh gitu, maksudnya pernikahan gitu, atau memikirkan tentang masa depan itu ya. Nah itu tadi adalah beberapa manfaat jika kalian belajar bersama dengan fuhua. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan semoga kalau misalkan ada orang yang request lagi itu, maka requestannya itu haruslah orang yang sudah subscribe gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.